Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Wafik Aziza Aryani dengan NIM 2405114550, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan profil Desa Rimbo Panjang yang dimana sebagai tugas dari mata kuliah Geografi. Baik, saya akan menjelaskan profil singkat mengenai Desa Rimbo Panjang dari awal berdiri hingga saat ini. Nah, Desa Rimbo Panjang berdiri pada tahun 1951. Namun di beberapa sumber ada yang mengatakan 1952 hingga tahun 1955. Nah, Desa Rimbo Panjang awal mulanya itu kedatangan masyarakat dari Sumatera Barat. Mereka mencari kayu di Desa Rimbo Panjang. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Jana. Ketika beliau menginjakkan kakinya pertama kali di Desa Rimbo Panjang ini, sudah ada 8 keluarga yang tinggal di sini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat dari Sumatera Barat yang datang ke sini untuk mencari kayu. Nah, sering berjalannya waktu, mereka itu mendirikan bedeng atau rumah kecil yang biasa kita temui di kebun-kebun. Nah, di situ mereka itu saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi dengan baik. Nah, pada tahun 1971, Desa Rimbo Panjang diusulkan menjadi desa muda dengan Abdul Malik Yusuf sebagai kepala desa yang ditunjuk secara aklamasi. Nah, jadi setelah melakukan berbagai tahapan pembinaan dan juga penataan pemerintahan desa, pada tahun 1971, Desa Rimbo Panjang resmi ditetapkan sebagai desa definitif yang ada di wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nah, sejak saat itu, Desa Rimbo Panjang memiliki sistem pemerintahnya sendiri untuk mengatur tata kelolanya. Desa Rimbo Panjang itu letaknya strategis, yang dimana Desa Rimbo Panjang secara langsung berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Nah, jadi Desa Rimbo Panjang ini juga mengalami yang namanya masalah urbanisasi atau perpindahan dari masyarakat desa ke kota atau masyarakat kota ke desa yang dinamakan reurbanisasi. Baik, selanjutnya itu ada keadaan alam Desa Rimbo Panjang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Desa Rimbo Panjang itu berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pekanbaru. Nah, dia ini terletak sangat strategis di jalur lintas Pekanbaru Bangkinang. Nah, jadi di sepanjang jalan itu atau yang biasa dikenal dengan jalur 2, ada penjual nanas di tepi kanan kirinya. Nah, itu adalah salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Rimbo Panjang. Desa Rimbo Panjang memiliki luas sekitar 7.967,68 hektar. Nah, setiap desa atau setiap wilayah itu pasti memiliki batasannya. Nah, Desa Rimbo Panjang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung atau Desa Karya Indah. Nah, di sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Tarai Bangun. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Dan di sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Kualu Nanas. Nah, bagaimana sih topografi dari Desa Rimbo Panjang? Nah, topografi dari Desa Rimbo Panjang itu rata-rata areanya adalah gambut. Nah, lahan gambut ini cenderung rendah. Dan ketika hujan itu bisa menyebabkan banjir. Jadi, di Desa Rimbo Panjang itu masih rawan yang namanya banjir. Selanjutnya itu, keadaan sumber daya air di Desa Rimbo Panjang. Nah, karena lahannya itu gambut dan di bawah, jadi ketika mengebor atau misalnya ketika mendirikan sebuah rumah, masyarakat di Desa Rimbo Panjang itu rata-rata menggunakan yang namanya sumur bor untuk penggunaan pribadi. Ketika mereka akan membuat rumah, mereka memperkirakan seberapa jauh pipa yang akan digunakan untuk mengambil air bersih ke dalam tanah. Karena rata-rata di Rimbo Panjang itu adalah perumahan. Jadi mereka menggunakan sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga penggunaan sumur
tapi hanya sebagian saja dan itu untuk rumah pribadi dan biasanya itu digunakan oleh orang yang sudah lama tinggal di Desa Rimbo Panjang. Nah, bagaimana sih keadaan sosial, ekonomi, budaya di Desa Rimbo Panjang? Nah, yang pertama itu kependudukan. Nah, kependudukan ini merupakan salah satu hal paling penting dalam pendirian sebuah daerah. Bahkan di negara, ketika berdiri harus memenuhi 4 syarat, yaitu ada wilayah, rakyat, pemerintah, dan juga pengakuan dari negara lain. Sama seperti di Desa Rimbo Panjang memiliki sekitar 15.391 jiwa yang tinggal atau menetap di sini. Nah, itu terdiri dari berbagai rentan usia, mulai dari 0 hingga 79 tahun, dan ada juga yang lebih dari 79 tahun yang tinggal di sini. Selanjutnya itu ada tingkat pendidikan masyarakat Desa Rimbo Panjang. Nah, di setiap desa pasti ada yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan di Desa Rimbo Panjang itu dimulai dari prasekolah hingga S1 sederajat. Jumlah laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari prasekolah, SD, SMP, SMA, dan S1 sederajat itu berjumlah 1.633 orang. Sementara yang perempuan itu berjumlah 1.658 orang. Nah, di setiap desa pasti ada mata pencaharian. Nah, di Desa Rimbo Panjang, rata-rata mereka itu berkebun. Tidak banyak, namun banyak ditemui di Desa Rimbo Panjang itu adalah kebun nanas. Karena mayoritas Desa Rimbo Panjang dari zaman dahulu itu adalah berkebun nanas. Ada juga wira swasta, guru, dosen, ABRI, dan lain-lain. Selanjutnya bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di Rimbo Panjang ini itu beragam dikarenakan banyaknya pendatang dari luar Rimbo Panjang seperti yang telah disebutkan tadi. Bahasa daerah itu beragam dikarenakan banyaknya pendatang dari luar seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, dan bahasa lainnya. Bahasa Melayu memang masih ada, namun itu hanya digunakan oleh masyarakat Melayu. Dan jika bertemu dengan sesama orang Rimbo Panjang, mereka akan menggunakan bahasa Minang, dikarenakan banyaknya orang Minang yang ada di Rimbo Panjang. Adat, istiadat, dan budaya di Desa Rimbo Panjang. Nah, jadi adat dan istiadat di Desa Rimbo Panjang ini juga beragam, dikarenakan bahasanya yang beragam, sukunya yang beragam. Jadi, ketika ada acara atau yang biasa disebut oleh orang Minang itu baralek gadang, mereka akan berkumpul di tempat acara untuk masak dan juga membantu tuan rumah dalam menyiapkan hidangan. Biasanya itu dilakukan oleh ibu-ibu. Dan juga ada yang namanya malam maulud atau memperingati maulid Nabi, di mana itu dilakukan 1 hari 1 malam. Di malam harinya mereka akan berdoa dan di pagi hari dan siangnya mereka akan berkumpul di masjid lalu membawa makanan, dan ketika siang hari mereka akan makan bersama di situ. Jadi selanjutnya itu ada sarana dan prasarana Desa Rimbo Panjang. Nah, sarana dan prasarana di Desa Rimbo Panjang itu cukup memadai, seperti adanya puskesmas, adanya pos polisi, adanya unit pelayanan terpadu atau yang bisa kita sebut dengan sekolah. Nah, sekolah itu bisa ada SMP, SD, dan SMA. Nah, selanjutnya itu potensi alam dan sosial Desa Rimbo Panjang. Yang pertama itu ada pertanian dan perkebunan. Nah, di Desa Rimbo Panjang itu rata-rata mereka perkebunan. Yang dimana perkebunannya itu adalah perkebunan nanas. Banyak di Desa Rimbo Panjang perkebunan nanas, dikarenakan lahan gambut yang cocok untuk ditanami nanas. Dan juga nanas adalah salah satu mata pencaharian di Desa Rimbo Panjang. Seperti ketika teman-teman dari Pekanbaru mau ke Bangkinang, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri di jalur 2 setelah SPBU, itu ada mereka yang menjual nanas di tepi jalan. Nah, selanjutnya itu perikanan.
Nah, perikanan ini tidak banyak yang ada di Desa Rimau Panjang, namun mereka menggunakan lahan pribadi sebagai tempat pembudidayaan ikan, seperti ikan nila, ikan patin, dan ikan air tawar lainnya. Peternakan. Nah, di Desa Rimau Panjang ada peternakan itik, peternakan ayam, dan juga peternakan kambing. Nah, pariwisata. Pariwisata di Desa Rimau Panjang ini mungkin belum berkembang. Bisa mengembangkan yang namanya agrowisata nanas, yang dimana di situ mereka bisa mengajari membudidayakan nanas dengan baik, sehingga nanas itu bisa berkembang menjadi potensi keunggulan utama desa. Nah, apa sih permasalahan dan pengembangan Desa Rimau Panjang? Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Rimau Panjang, yang pertama itu adalah rawannya kecelakaan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di Desa Rimau Panjang itu kan jalannya lurus dari mulai Panam sampai mau ke Bangkinang, itu jalannya lurus. Jadi, tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang ada di tepi jalan membuat masyarakat mengendarai Honda atau mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, karena jalan lurus, mereka bisa kehilangan kendali sehingga menyebabkan kecelakaan, atau mungkin karena ketika belok itu menyalakan sen kiri belok kanan. Itu yang seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu, dan itu cukup sering ada di Desa Rimau Panjang. Mungkin bukan cuma di Rimau Panjang aja. Nah, Karhutlah. Karhutlah itu adalah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 terjadi kebakaran hebat di Desa Rimau Panjang. Bukan hanya di Desa Rimau Panjang, namun di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dikarenakan banyaknya orang yang ingin membuka lahan namun dengan cara membakar. Nah, menurut mereka itu lebih efisien. Namun yang ditimbulkan adalah kerugian. Mengapa kerugian? Dikarenakan liburnya sekolah, pemadaman api yang tiap hari terus meningkat, dan juga pada waktu itu kedatangannya Presiden Joko Widodo ke Desa Rimau Panjang, yang dimana itu adalah salah satu bentuk dari pemerintah untuk membantu memadamkan api yang ada di Desa Rimau Panjang. Apa sih upaya yang dilakukan sama desa? Nah, upaya yang pertama untuk mencegah kecelakaan, Desa Rimau Panjang itu mulai memasang rambu-rambu di jalan, seperti peringatan berapa batas kecepatan maksimal, ini daerah rawan kecelakaan, dan juga memasang lampu jalan agar jalan desa itu tidak gelap. Nah, untuk Karhutlah mengadakan penyuluhan, yang dimana mereka melarang membuka lahan dengan membakar. Selain merugikan diri sendiri, itu juga merugikan masyarakat banyak. Dan itu ada pasalnya sehingga merugikan. Jadi, pemerintah Desa Rimau Panjang juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah karhutlah dan juga mencegah kecelakaan. Nah, apa sih peran masyarakat dalam pengembangan desa? Nah, peran masyarakat dalam pengembangan desa adalah mendukung hal-hal positif yang telah dilakukan oleh desa, seperti bergotong royong dalam membersihkan desa, ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan positif dari desa. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci utama dalam membangun desa yang lebih maju dan unggul. Nah, potensi pengembangan Desa Rimau Panjang. Nah, Desa Rimau Panjang ini kan letaknya strategis nih Nah, posisi Desa Rimau Panjang ini kan strategis. Dia berbatasan langsung dengan daerah Pekanbaru dan juga terletak di jalur lintas Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang. Yang dimana jika itu dimanfaatkan dengan baik, Desa Rimau Panjang akan jauh lebih unggul di masa depan. Juga dengan perangkat desa yang memadai dan peran masyarakat di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.